Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Ramadan N dengan NPM 2335105537. Nah, di sini saya akan membuat tugas mempelajari ekspor router, yang mana di sini tugas dari pemrograman mobile. Langsung saja kita ke videonya. Hai dan selamat datang di tutorial tentang dasar-dasar router XRB. Di akhir seri ini, Anda akan memiliki pemahaman yang kuat tentang cara kerja router X dan Anda akan dapat membangun sebagian besar alur navigasi. Kita akan menggunakan tumpukan, tab bawah, modal, rute dinamis, rute bersama. Kita akan menyiapkan alur atau dan kita akan membiarkan tab ini terbuka untuk perluasan, jadi kita dapat menambahkan pola navigasi lainnya nanti. Meskipun setiap pelajaran dibangun di atas konten dari yang sebelumnya, ide-idenya berdiri sendiri, jadi Anda dapat menonton video dalam urutan apapun. Namun sebelum melompat ke bagian favorit Anda, saya sangat menyarankan Anda menonton video ini, karena memahami file tata letak benar-benar merupakan kunci untuk memahami router. Proyek penjelajah akan memiliki folder root bernama F yang mungkin hanya berisi layar dan file tata letak. Folder F dapat berada di root proyek Anda atau di dalam folder sumber. Keduanya didukung secara langsung. Saya lebih suka folder sumber karena memudahkan untuk menambahkan komponen dan utilitas dan semacamnya tanpa harus meletakkannya di rute proyek. Setiap proyek harus memiliki rute indeks. Jadi, meskipun Anda tidak menggunakan berkas indeks, Anda harus memiliki satu berkas bernama indeks di folder aplikasi Anda. Ini adalah layar yang pertama kali terbuka saat aplikasi diluncurkan. Satu-satunya cara untuk membuka layar yang berbeda saat peluncuran pertama adalah dengan menggunakan pengalihan. Karena adanya folder pengelompokan yang akan kita bahas lebih rinci nanti, ada kemungkinan berkas indeks tidak berada di akar folder Anda. Berkas tersebut mungkin bersarang di satu atau beberapa folder pengelompokan. Sebuah proyek biasanya memiliki banyak berkas tata letak dan setiap berkas tata letak menentukan tata letak untuk layar yang berdekatan dengannya. Secara umum, berkas tata letak memiliki ekspor default dengan salah satu dari berikut ini. Dalam kebanyakan kasus, berkas ini mengembalikan navigator yang akan menentukan bagaimana layar yang berdekatan dapat dinavigasi. Ada 3 navigator inti, tumpukan, tab, dan slot yang merupakan navigator tanpa gaya. Navigator tidak harus menjadi satu-satunya yang dikembalikan dari tata letak. Misalnya, Anda dapat membungkus navigator dalam penyedia global dan semacamnya sesuai kebutuhan. File tata letak juga dapat mengembalikan pengalihan. Ini adalah komponen khusus dari router X yang akan melewati rendering layar anak manapun dan mengalihkan ke rute yang berbeda. Kita akan menggunakan ini di bagian all nanti, tetapi perlu dicatat bahwa pada titik ini Anda tidak dapat menggunakan pengalihan di tata letak root, meskipun Anda akan dapat melakukannya di masa mendatang. Dan terakhir, Anda dapat mengembalikan komponen React Native lainnya atau null tentu saja, yang berarti tidak ada layar anak yang dirender sama sekali dan menjadi tidak dapat diakses. Sekarang mari kita coba ini pada sebuah proyek. Ini adalah proyek penjelajah kosong dengan satu file tata letak dan file indeks. Proyek awal ada di sini di GitHub. Ini hanyalah proyek TypeScript kosong dengan router, native Vim, dan Esuk ditambah beberapa komponen yang selalu saya buat. Perbedaan besar dibandingkan dengan navigasi reaksi adalah ketika Anda mengembalikan navigator, Anda tidak perlu mencantumkan semua layar dalam file tata letak Anda. Layar tersebut akan ada karena informasi ini disimpulkan dari sistem file. Izinkan saya memperbarui teks ini untuk menunjukkan nama layar. Sekarang mari kita salin layar indeks ini untuk membuat 2 layar lagi, layar kedua dan ketiga. Untuk menghubungkan antar layar, kita dapat menggunakan komponen tautan ini dari router ahli dan menyediakan HF. Saya juga akan meneruskan push probe ini yang akan memastikan bahwa layar baru akan selalu didorong ke tumpukan. Jika Anda pernah menambahkan layar baru tetapi Anda berakhir di halaman tidak ditemukan ini saat mencoba menavigasi ke sana seperti yang baru saja saya lakukan penyegaran paksa aplikasi Anda.
Dan sekarang ketika saya mengeklik tautan ini, layar kedua akan terbuka. Ia juga secara otomatis menambahkan tombol header kecil yang praktis ini sehingga saya dapat menavigasi kembali. Cara lain untuk menavigasi adalah menggunakan Kite Router. Jadi, izinkan saya mengimpor tombol khusus saya dan saat ditekan, saya akan memanggil router push untuk mendorong layar kedua ke tumpukan. Dan sekarang tombol ini berperilaku identik dengan tautan kita. Anda juga dapat menggabungkannya. Jadi, alih-alih memanggil tombol tekan secara langsung, saya akan membungkus tombol dalam tautan dan meneruskan press serta push stop. Tombolnya tidak terlihat benar di sini karena jika menggunakan komponen khusus di dalam tautan, Anda juga perlu menambahkan sebagai anak. Dan sekarang kita menggunakan komponen tautan dengan tombol khusus kita. Ada satu hal lagi yang ingin saya sebutkan di sini. Jika kita menggunakan elemen teks dalam tautan, maka tautan itu sendiri akan menangani peristiwa penekanan. Jika kita menggunakan komponen yang dapat ditekan di sini dengan teks, maka kita perlu menambahkan sebagai anak yang meneruskan properti ke elemen anak. Inilah sebabnya kita tidak perlu mengimplementasikan penekanan di sini. Efek sampingnya adalah, jika kita sekarang ingin menarik ini ke dalam komponen terpisah, seperti tombol khusus saya di sini, maka kita perlu menambahkan referensi maju serta meneruskan properti tambahan apapun. Mari tambahkan tautan ke layar ketiga juga, sehingga kita dapat dengan mudah menavigasi keduanya dari indeks. Franklin dari Infinity Red membuat utilitas kecil yang bagus ini untuk mencantumkan semua rute yang ada di aplikasi Anda. Mari kita lakukan sekarang dengan peta situs MTX Explorator. Ini memberitahu kita bahwa kita memiliki rute indeks, kedua, dan ketiga. Sekarang mari tambahkan folder bernama ketiga dan pindahkan layar ketiga ke sana. Sekarang root untuk layar menjadi ketiga karena folder dan nama file digunakan. Namun, jika saya mengganti nama berkas menjadi indeks, rutenya menjadi third lagi. Cara lain untuk melakukannya adalah dengan menggunakan pengelompokan folder. Jadi, jika saya mengganti nama berkas ini kembali menjadi third tetapi menambahkan tanda kurung pada nama folder, maka rutenya menjadi third lagi. Perhatikan bahwa Anda dapat memberi nama apapun di dalam tanda kurung. Misalnya, jika Anda menggunakan tab untuk mengelompokkan tab bawah, tab itu sendiri tidak memiliki arti atau kekuatan khusus. Itu hanya sekadar konvensi. Nama folder pengelompokan hanya menjadi relevan jika Anda memiliki dua layar dengan rute yang sama. Baiklah, berikut latihan untuk Anda. Saya akan menambahkan folder lain di sini yang disebut port. Dan di dalam port, folder lain yang disebut view. Dan di dalam view, folder lain yang disebut sys. Dan di dalam sys, saya akan menambahkan berkas indeks. Saya akan menyebutnya layar yang sangat bersarang dan memberinya latar belakang hijau. Sekarang, apa rute untuk layar ini? Nah, untuk mengetahuinya, mari klik kanan pada berkas, salin jalur relatif, dan lihat apa yang kita miliki. Rute dimulai dari folder aplikasi. Jadi, kita bisa langsung menghapus source dan add. Pengelompokan folder juga bukan bagian dari rute, jadi ini akan hilang. Dan nama file index merujuk ke indeks rute untuk folder yang diberikan. Jadi, saya kira rute ini akan berakhir dengan garis miring ke-5 dan ke-6. Mari kita verifikasi ini dengan peta situs. Dan memang, mari kita tambahkan juga tautan ke layar yang sangat bersarang di halaman indeks. Perhatikan bahwa kita telah membuat banyak folder, tetapi tidak ada yang memiliki file tata letak. Itu karena setiap folder tidak perlu memilikinya. Penyusunan dalam basis kode router mungkin terasa sedikit membingungkan pada awalnya, tetapi hanya dengan meletakkan layar ke dalam folder sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang istimewa selain mengubah AR. Dalam kebanyakan kasus, untuk setiap layar, seperti yang sangat bersarang ini, Anda mencari di folder yang sama untuk melihat apakah Anda memiliki file tata letak. Jika tidak, Anda pergi satu folder ke atas dan mencari file tata letak. Dan jika Anda tidak memilikinya, Anda pergi satu folder ke atas, satu folder ke atas hingga Anda menemukannya. Akan ada satu setidaknya di bagian paling bawah proyek.
Setelah menemukan berkas tata letak, kita cari navigator. Navigator inilah yang mengatur layar yang sangat besar ini. Sekarang, mari masuk ke folder ke-6 dan tambahkan berkas tata letak. Kita akan memiliki export default yang mengembalikan slot. Jadi, navigator tanpa gaya. Jadi, jika saya menyegarkan, saya tidak mengharapkan perubahan apapun di sini karena slotnya adalah navigator tanpa gaya. Namun, bagaimana jika alih-alih mengembalikan navigator, kita mengembalikan tampilan dan beberapa teks? Mari kita beri latar belakang merah supaya lebih mudah dilihat. Sekarang, layar kita yang sangat besaran tidak ditampilkan. Jadi, mengapa demikian? Berkas tata letak yang mengatur layar adalah yang paling dekat dengannya. Jadi, yang baru saja kita buat. Namun, berkas tata letak ini tidak mengembalikan navigator. Jadi, ia tidak mengembalikan slot, tumpukan, atau tab. Oleh karena itu, hanya tampilan dan teks yang dirender, bukan layar. Sangat penting untuk mengetahui bahwa berkas tata letak dieksekusi dari luar ke dalam. Mari saya ilustrasikan lebih lanjut. Mari masuk ke folder ke-5 dan buat berkas tata letak. Awalnya, kita akan mengembalikan slot dari berkas tata letak perantara ini. Saya kira tidak akan ada perubahan karena slot adalah navigator tanpa gaya. Namun, sekarang mari kita ubah sehingga kita mengembalikan beberapa teks dalam tata letak perantara, bukan navigator. Mari beri yang ini latar belakang biru agar menonjol. Jadi sekarang ketika kita mencoba mengakses rute yang sangat besar ini, kita terhenti di berkas tata letak perantara. Dan terakhir, mari kita coba pengalihan. Saya akan memperbarui berkas tata letak perantara saya agar hanya mengembalikan slot lagi. Lalu berkas tata letak berada tepat di sebelah layar yang sangat besaran. Mari kita alihkan ke layar kedua. Jadi sekarang ketika saya mencoba menavigasi ke rute yang sangat besaran ini, saya malah diarahkan ke layar kedua. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi ketika kita mulai menavigasi ke layar yang sangat besaran ini, eksekusi selalu dimulai di akar proyek dengan berkas tata letak akar ini. Dalam berkas ini, kita mengembalikan tumpukan yang merupakan navigator. Jadi, kita siap melangkah lebih jauh. Pada berkas tata letak berikutnya, kita mengembalikan slot yang juga merupakan navigator. Jadi, sekali lagi, kita siap melangkah lebih jauh. Dan terakhir, pada berkas tata letak yang berdekatan dengan layar yang ingin kita render, kita sebenarnya diarahkan menjauh darinya. Pada video ini, kita membahas beberapa konsep inti di Exorouter, berkas tata letak, pengalihan, dan navigator. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, videonya sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu expo-router. Expo-router adalah alat dalam Expo yang digunakan untuk mengatur perpindahan antar halaman atau navigasi dalam aplikasi. Kegunaannya adalah menentukan halaman mana yang ditampilkan saat aplikasi berjalan, mengatur perpindahan dari satu halaman ke halaman lain, membuat struktur halaman menjadi rapi dan terorganisir, kemudian memungkinkan pengguna parameter seperti membuka detail berdasarkan ID, mendukung berbagai jenis navigasi seperti stack, tab, dan drawer, dan yang terakhir memudahkan akses langsung ke halaman tertentu melalui link atau deep linking. Expo-router berfungsi sebagai pengatur alur navigasi aplikasi agar lebih mudah, otomatis, dan terstruktur. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.